Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarod Santosa, nomor NIDN 0630067404. Saya dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma AUB Surakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan terkait dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar pasar modal. Mata kuliah ini akan membahas tentang tujuan dan manfaat investasi di pasar modal, kemudian pasar modal Indonesia dan dunia, struktur dan mekanisme pasar modal Indonesia, produk dan efek yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, indeks saham di pasar modal Indonesia, hukum dan aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia, kemudian penilaian reksadana, corporate action, pengantar analisa fundamental dalam investasi saham, kemudian pengantar teknik valuasi dalam investasi saham, pengantar technical analysis dan momentum dalam investasi saham, kemudian return dan risiko portofolio investasi. Buku referensi yang saya gunakan adalah modul TISMI WPPE dan modul TISMI WMI, Jogianto, Piotrowski, dan Matalena Maya Marlinda. Kemudian terkait dengan RPS, rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi terkait dengan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan akan disinkronkan dengan CPMK mata kuliah saya. Nanti akan saya susun dalam tabel matrik antara CPL dan CPMK. Kemudian sub CPMK akan saya jabarkan pada tiap-tiap pertemuan. Pertemuan pertama, sub CPMK mahasiswa mampu memahami peran investasi sebagai salah satu komponen aktivitas ekonomi pada level makro, mikro, sampai dengan rumah tangga. Kemudian, mampu memahami pentingnya investasi dari konsep investasi dan value for money. Kemudian memahami dasar hukum aktivitas investasi di pasar modal Indonesia. Sub CPMK pada pertemuan kedua yaitu mampu membandingkan kondisi pasar modal Indonesia dan dunia yang meliputi sejarah perkembangan pasar modal Indonesia, perbandingan pasar modal Indonesia dengan dunia, kemudian perbandingan kuantitas penelitian bidang pasar modal Indonesia dengan dunia, dan proyeksi pasar modal. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah penyampaian materi pembelajaran dari dosen kepada mahasiswa. Di samping ceramah, saya juga menggunakan audio, visual, video agar mahasiswa lebih mudah teringat sesuai dengan taksonomi Bloomia. Kemudian interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan bisa melalui tanya jawab pertanyaan yang dilontarkan oleh mahasiswa kepada dosen selama di perkuliahan. Kemudian assessment itu dilakukan untuk mengukur apakah mahasiswa sudah mampu menyerap materi yang disampaikan oleh dosen.
metode penilaian, kami mengikuti ketentuan penilaian pembelajaran di Unda AUB Surakarta yang terdiri dari presensi, bobotnya 10%, tugas 25%, UTS 30%, UAS 35%. Berikut saya sampaikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih rekan mahasiswa. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, akan membahas tentang saham, ya, tentang saham. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu, atau istilahnya pematik untuk men-switch on-kan Anda. Kita pakai Kahoot. Nanti silakan Anda join, handphonenya disiapkan. Sudah semua? Kita yang mulai ya. Iya, silakan untuk ice breaking. Suaranya nggak biasa. Ya itu kurang lebih ice breaking kita ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya, tentang apa itu saham. Apakah itu saham? Jadi kalau mungkin Anda mendengar ada perusahaan Gudang Garam TBK, kemudian Bank BRI TBK, TBK itu artinya terbuka. Perusahaan itu terbuka untuk dimiliki oleh masyarakat luas. Jadi perusahaan tersebut menerbitkan saham untuk dibeli oleh masyarakat luas. Kalau masyarakat membeli saham tersebut, berarti masyarakat juga memiliki perusahaan BRI. Misalkan saya beli saham BRI, berarti saya ikut memiliki BRI. Tentunya nanti kalau BRI mendapat keuntungan, saya juga akan kebagian keuntungan tersebut. Jadi untuk perusahaan yang TBK itu biasanya sahamnya dituliskan dalam 4 huruf. Misalkan Bank BRI, ditulisnya gimana? BRI, BCA, BNI, BNI. Nah, seperti itu. Jadi penulisan saham itu 4 huruf. BRI, BCA, Mandiri, BRI, 4 huruf. Kemudian untuk membeli saham itu satuannya lot. LOT, lot. Jadi saya beli saham nggak bisa 1 lembar aja. Uang saya dikit beli 1 lembar nggak bisa. Harus 1 lot. 1 lot itu 100 lembar saham.
Jadi satu lot itu 100 lembar saham. Tidak bisa kita beli satu lembar aja, minimal satu lot. Apa itu saham menurut EDX? Yaitu instrumen modal yang paling moderat, yaitu bukti ekuitas sehingga kita ikut memiliki suatu perusahaan tersebut. Ya, nantinya kita akan mendapat kekayaan dari perusahaan tersebut. Penerbitan saham bagi sebuah perusahaan menjadi alternatif pilihan ketika perusahaan tersebut ingin tambahan dana. Jadi kenapa kok perusahaan menerbitkan saham? Karena butuh dana. Dana untuk apa? Untuk ekspansi misalnya. Kalau kita sudah memiliki suatu saham perusahaan, berarti nanti kita berhak untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut setelah adanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham. Contohnya, saya punya saham, kemarin mendapat undangan untuk hadir dalam RUPS. Nah, ini ada panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perdana Gapura Prima TBK. Ini saya punya saham itu. Walaupun cuma misalkan satu lot itu sedikit, 100 lembar. Kalau saya punya saham Indofood satu lot, berarti saya juga ikut miliki Indofood tersebut. Seperti itu. Pak izin. Iya, silakan Mbak Salsa. Mahasiswa kan belum berapa penghasilan dan Iya. keuangannya terbatas, apakah bisa juga membeli saham? Baik, pertanyaan yang bagus dari Mbak Salsa. Apakah mahasiswa itu bisa membeli saham? Artinya ikut memiliki perusahaan. Mbak Salsa kebetulan suka Indomie. Saya ingin beli perusahaan Indofood, bisa nggak? Bisa, bisa Mbak. Karena harga saham itu ada yang paling murah Rp50. Harga saham Indofood. Kebetulan mahal ini. Jadi satu lembar saham Indofood itu 7.975. Kalau Anda 100 berarti 700. Atau misalkan perusahaan yang lain, Sampurna ya. Berapa? Nah, ini murah. Harga saham Sampurna itu cuma 595 satu lembar. Anda belinya satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi Anda sudah menjadi pemilik perusahaan rokok dengan uang 59.950. Kan tidak berat ya, mahasiswa bisa kan? 59.000 gitu. Gimana Mbak Salsa, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian saham yang ada di Indonesia ini, yang hari ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia, ada lebih dari 900, banyak sekali. Jadi Bursa Efek Indonesia ada 900 lebih saham. Saham-saham ini diklasifikasikan, tentunya ada sektor energi, sektor bahan baku, perindustrian, barang konsumer primer, kemudian konsumer non primer, barang kesehatan, keuangan tadi, contohnya Bank BRI tadi ya, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri Keuangan, properti, real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi, logistik, dan produk investasi tercatat. Jadi begitu banyaknya saham yang ada di Indonesia,
harus diklasifikasikan biar Anda yang ingin membeli saham mudah, Anda yang ingin memiliki perusahaan mudah. Kemudian saham juga diklasifikasikan menurut kinerjanya. Klasifikasi saham menurut kinerjanya yang pertama income stock atau saham income. Saham ini memiliki keunggulan dalam kemampuan memberikan dividen. Ya, keunggulan memberikan dividen. Di Bursa Efek Indonesia ada indeks High Dividend 20 berisi 20 saham yang dividennya tinggi 2 tahun terakhir. Jadi klasifikasi saham menurut kinerja perusahaannya. Ini ada saham income, kemudian saham blue chip stock. Saham blue chip itu saham yang sudah mapan, menguasai industrinya. Jadi istilahnya leader, pemimpin dalam industri. Kalau di keuangan misalkan saham bank BRI kan besar. Kalau dibandingkan dengan bank-bank yang lain, BRI termasuk leadernya. Itu blue chip stock. Blue chip stock ini harganya relatif mahal. Ya, barang yang sudah mapan, saham yang sudah mapan, blue chip stock harganya relatif mahal karena dia pemimpin dalam industri. Kemudian ini growth stock. Growth stock itu adalah saham yang dalam taraf pertumbuhan yang potensial. Kemudian saham spekulatif atau spekulatif stock. Bisa saja saham ini menghasilkan keuntungan yang tinggi, tapi bisa juga suatu saat langsung turun drastis. Namanya spekulasi stock. Kemudian ada saham defensif atau defense stock. Kemudian ada lagi jenis saham berdasarkan klaim kepemilikan, ya, klaim kepemilikan, yaitu saham common stock, ada saham preferred stock. Saham common itu saham biasa. Yang diutamakan yang mana? Yang saham preferred atau saham biasa? Ya, preferred ya. Jadi kalau misalkan ada pembagian keuntungan, nanti yang pegang saham preferred itu diutamakan dulu. Terbayar semua kewajibannya, pembagiannya udah dapat, baru yang pegang saham biasa. Kemudian kenapa kok kita membeli saham? Tentu ada alasannya. Alasannya itu ada keuntungan. Ya enggak, Anda beli saham enggak untung enggak mau kan? Keuntungan yang pertama namanya dividen. Apa itu dividen? Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham setelah diputuskan melalui rapat umum pemegang saham. Contohnya ini, saham PTBA. Saham PTBA, saudara. Ada cum date, expire date, recording date, payment date. Ya, jadi dividen ini diberikan kepada investor, ya, yang memegang saham tersebut dalam kurun waktu tertentu, tidak melebihi expired date, ya, tidak melebihi expired date. Jadi ketika cum date masih pegang, nanti dia akan mendapatkan dividen. Contoh yang kedua, capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain itu adalah selisih antara harga beli saham dan harga jual saham. Misalkan ini contohnya. Ini. Anda beli saham BRIS atau Bank BRI Syariah Tbk pada harga 2.270 ini ya. Anda beli tanggal 20 Desember. Kemudian harganya naik turun sampai hari ini. Beli tanggal 29 Desember, posisi 2.270 ketika beli, kemudian
pada tanggal 6 Januari 2021 harganya menjadi 2.510. Kalau dijual berarti ada selisih 240. Ada resiko juga, Anda membeli saham juga ada resikonya. Investasi itu ada keuntungannya, juga ada resiko. Resiko yang pertama apa? Capital loss. Capital loss itu kebalikan daripada capital gain. Ketika Anda membeli pada harga ini, contohnya 4 Januari Anda membeli saham Unilever UNPR, tadi saham itu tulisannya 4 huruf, UNPR harganya 7.425. Kemudian pada tanggal 8 Januari harganya turun menjadi 7.150. Berarti ada penurunan harga. 7.425 dikurangi 7.150. Anda rugi sebesar capital loss Anda 272. Kerugian ini saudara masih bersifat potensial. Artinya apa? Artinya kalau Anda nggak jual, ya kerugian itu hanya dalam portofolio Anda. Kecuali kalau sahamnya udah Anda jual, laku, dibeli orang, Anda berarti rugi. Seperti itu. Lo berarti nggak usah dijual, nggak apa-apa, nunggu harganya naik lagi. Gitu. Kalau nggak naik-naik Pak, ya ditunggu naiknya sampai kapan. Kalau Anda sudah bosan dengan saham ini, misalkan tak jual aja Pak, ya itu resiko Anda dapat capital loss. Kemudian resiko kebangkrutan. Anda beli saham perusahaan itu resikonya kalau perusahaannya bangkrut ada. Resiko kebangkrutan. Kemudian resiko likuiditas aset. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Anda beli saham tapi terjadi sahamnya tidur, nggak ngapa-ngapain, harganya stuck terus. Anda beli saham harganya 1.000 per lembar, ternyata nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak naik, nggak bergerak turun. Berarti nggak liquid. Itu adalah resikonya. Kemudian ada lagi resiko delisting. Apa itu resiko delisting? Resiko ketika saham itu dari Bursa Efek Indonesia, delisting, dihilangkan dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian resiko suspend. Resiko ketika Anda punya saham, sahamnya disuspend dari Bursa Efek Indonesia, dihentikan perdagangannya. Itu resiko-resikonya. Ya, namanya investasi pasti ada keuntungan dan ada ruginya, ya kan? Ilmu ekonomi seperti itu, ada untung, ada rugi. Semakin tinggi keuntungan suatu investasi, resikonya semakin besar juga. Baik, untuk perdagangan saham, jadi saham tadi kan ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah, seperti itu ya. Jadi ada fraksi harga. Artinya apa? Artinya perubahan harganya dikelompokkan. Jadi menurut keputusan Bursa Efek Indonesia ini AA Cup 2023 BI 04 2016, saham yang kelompoknya di bawah harga 200, berarti 50 masuk sini ya, 50, 51, 52, rubahnya satu-satu. Kemudian 200 sampai 500, nah itu rubahnya dua-dua, soalnya 200, 202, 204, geser harganya. Kemudian 500 sampai kurang dari 2000, rubahnya 55. 500, 505, 510, 515. Kemudian 2000 sampai kurang dari 5000, berubahnya 10-10. 2000, 2010, 2020, 2040, biasanya 10-10. Kemudian yang terakhir lebih besar atau sama dengan 5000, berubahnya 25. Ini yang terakhir, yang paling kelompok yang paling mahal, bergesernya 25.
5.025, kemudian 5.050, 5.075, 5.100. Jadi ada aturan main di Bursa Efek Indonesia itu kalau terjadi perubahan yang tidak sesuai acuan, maka akan terjadi auto reject. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saham. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Mbak Agil. Kan mahasiswa belum mengenal saham ya, Iya. jadi gimana cara memilih saham yang bagus? Oh, baik. Jadi betul, mahasiswa mungkin itu analisa berdasarkan harga-harga yang sudah terjadi di masa yang lalu. Misalkan hari ini Anda mau beli saham, tak lihat dulu harga-harga yang lalu, dibantu dengan chart, ya, chart. Jadi harga yang sudah terjadi tadi terbentuk chart seperti ini. Dengan chart tadi, mahasiswa Anda bisa menganalisa posisinya seperti apa. Misalkan contohnya ini ya, M Sampurna ini kan ada chart, tapi ini chartnya kurang bagus, mungkin bisa dicari pakai chart yang bagus. Ya, ditulis nama ini. Nama dan NIM silakan. Assessment ya. Yang pertama pasti Anda bisa karena tadi sudah saya jelaskan. Sebutkan atau jelaskan keuntungan dan risiko kalau Anda investasi membeli saham. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada jenis-jenis saham tadi. Anda punya dana, Anda akan memilih membeli saham apa? Saham blue chip stock atau spekulatif stock? Ya, Anda mau beli blue chip stock atau spekulatif stock? Saham blue chip atau saham spekulatif? Alasannya apa? Jelaskan. Itu saja. Silakan dikerjakan. Baik, rekan mahasiswa, itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas materi selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu.